Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin afdalas salawat wa anmal barakat wa azkat tahiyat fi jamil awqat ala ashrafil makhluqat sayyidina wa maulana Muhammadin akmali ahlil ardi was samawat wa sallim alaihi rabbana azkat tahiyat fi jami'il khatarati wal lahadat, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada siang hari ini kita masih bisa ikut mendalami kajian Sulamut Taufik, kitab kuning yang ditulis oleh ulama-ulama zaman dulu di ujung menjelang bulan Ramadan. Insya Allah pada bulan Ramadan nanti sementara untuk diliburkan dalam kajian kitab kuning, tetapi nanti setelahnya akan diteruskan. Alhamdulillah, ini adalah hari kajian menjelang Ramadan dan sekaligus pada bulan ini adalah menjelaskan tentang hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana kitab Sulamut Taufik ini yang pertama tentang akidah, tentang rukun Islam, tentang keimanan, tentang bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana syahadat, bagaimana puasa, bagaimana haji. Kelima rukun Islam itu telah diterangkan pada pasal dan bab-bab yang sebelumnya, di mana pada hari ini kita memasuki pada satu bab secara khusus yang menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menjaga hal-hal yang baik tentang transaksi hubungan antara manusia dengan hubungan yang lainnya, dan sekaligus menjaga dengan baik tentang bagaimana kita terkait masalah pernikahan. Di sini dijelaskan faslun fi wujubi mura'atil halali wal haram fil muamalati wal ankihati. Satu bab yang menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim untuk menjaga kehalalan dan keharaman terkait muamalah. Dalam satu kaidah usul dijelaskan al aslu fil muamalati al ibahatu. Pada prinsip dasarnya segala hal terkait muamalah, hubungan manusia dengan hubungan manusia yang lainnya, baik tentang transaksi jual beli dan yang lain-lainnya, itu hukumnya adalah ibahah, diperbolehkan. Illa madalla dalilun ala tahrimihi, kecuali ada hukum yang menjelaskan tentang keharaman terkait masalah muamalah tersebut. Dasar ini sesungguhnya sesuai dengan KUHP yang hingga hari ini kita patuhi, kita pakai hukum di Indonesia, yang menjelaskan pada intinya adalah segala hal hukum itu pada dasarnya adalah diperbolehkan, kecuali
ada larangan-larangan yang diatur oleh undang-undang secara khusus bahwa perbuatan itu adalah dilarang. Itu baru masuk pidana. Pada dasarnya semua aktivitas ini diperbolehkan kecuali ada hukum yang melarang bahwa hal itu adalah dilarang. Ini sesuai dengan prinsip KUHP yang hingga hari ini juga kita laksanakan oleh semua instrumen hukum, baik hukum Islam maupun hukum normatif negara, pasti akan sinkron. Dalam hal ini kita menjelaskan sedikit tentang bagaimana menjaga prinsip-prinsip yang halal dan bagaimana agar kita tidak masuk terjerembab kepada persoalan yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah muamalat, hubungan transaksi jual beli dan transaksi hal-hal keperdataan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, yajibu ala kulli muslimin mukallafin alla yadkhula fi syai'in hatta ya'lama ma ahallallahu ta'ala minhu wa ma harrama, li'anna Allah subhanahu ta'abbudana bi asya'a fala budda an mura'ati ma ta'abbadana bihi wa qad ahallal bai'a wa harrama riba. Di sini satu pasal yang menjelaskan bahwa seorang muslim yang sudah mukallaf, yang sudah dewasa, yang sehat badannya, lahir batin, itu diwajibkan agar tidak menggeluti di dalam sebuah bidang tertentu yang dia tidak mengerti tentang keilmuan-keilmuan bidang tertentu. Apakah perbuatan itu kemudian dihalalkan oleh Allah atau kemudian perkara-perkara itu diharamkan oleh Allah. Sehingga sebelum kita memasuki tentang jual beli, tentang transaksi-transaksi yang lainnya, kita harus mengerti ilmu standar keagamaan yang diperbolehkan oleh Allah apa, yang dilarang oleh Allah itu apa. Prinsip dasarnya di dalam muamalah ini tidak boleh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang justru pihak lain merasa dirugikan. Prinsip dasar utamanya seperti itu, baik dagang maupun yang lain pada prinsip dasarnya seperti itu. Sehingga Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dulu sebelum ayat ini turun, semua transaksi apapun jenisnya berarti itu diperbolehkan. Ketika sudah ada ayat yang turun, wa ahallallahu bai'a wa harramar riba, maka saat itulah kemudian riba diharamkan, tidak boleh dilaksanakan. Dulu sebelumnya, sebelum ayat ini turun, pasti masyarakat semua melaksanakan banyak hal. Seperti yang tadi saya katakan, ketika hukum itu sudah ada peraturan yang mengatur melarangnya, maka pada hari itu juga perbuatan hukum itu dianggap dilarang dan tidak boleh dilaksanakan. Demikian pula terkait masalah riba yang nanti insya Allah akan dijelaskan secara khusus. Pada siang hari ini kita secara khusus menjelaskan tentang prinsip-prinsip jual beli dan yang mengitari jual beli. Ada beberapa aspek transaksi keperdataan selain jual beli yang nanti akan disinggung secara khusus di bab-bab seperti yang akan kita kaji ini. Sebab apa? Karena kita diperintahkan kepada Allah untuk mengerti dan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, agar dalam prinsip muamalah kita, transaksi, perhubungan personel antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya dan seorang muslim dengan kelompok-kelompok selain muslim yang lainnya, itu menjadi transaksi hubungan kemanusiaan yang adil dan yang tidak melanggar syariat agama.
Wa qad qayyada syar'u hadzal bai' bi alati ta'rif quyudun wa syurutun wa arkanun la budda min mura'atiha. Oleh karenanya agama menjelaskan tentang prinsip jual beli secara khusus, diberikan rambu-rambu mana jual beli yang tidak boleh, mana jual beli yang diperbolehkan. Bukan hanya rambu-rambu atau kuyut, tetapi ada syurut, ada syarat-syarat jual beli. Tidak boleh hal-hal yang di luar syarat yang diperlukan kemudian dilaksanakan, maka dianggap nanti jual belinya menjadi batal. Ada rambu-rambu yang harus diikuti, ada syarat-syarat yang harus diikuti, dan ada rukun-rukun jual beli yang harus diikuti. Bukan hanya jual beli muamalah, nanti ini di sini juga disebut secara khusus tentang pernikahan. Ada syarat rukun pernikahan yang harus kita mengerti rukun-rukun pernikahan itu apa. Fa'ala man aradal bai'a wasyira'a ayyata'allama dalika wa illa akala riba ma sya'a am aba. Oleh karenanya bagi seseorang yang ingin melaksanakan aktivitas jual beli, menjual barang maupun membeli barang maupun transaksi keperdataan yang lainnya, dia harus mengerti ilmunya. Kalau tidak mengerti ilmunya, melaksanakan jual beli dikhawatirkan akan sadar maupun tidak sadar, dia sengaja maupun tidak sengaja, dia masuk dalam kategori perbuatan yang riba. Oleh karenanya sebelum melaksanakan transaksi, apa saja yang perlu diperlukan agar tidak masuk perkara-perkara riba, ini menjadi penting sekali untuk kita pelajari secara bersama. Bahkan saking pentingnya jual beli, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini disebut menyatakan dalam sebuah hadis. Waqad qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamati ma'as-siddiqina wasyuhada, rawahu Tirmidzi wal Hakim. Saking pentingnya jual beli, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa seseorang penjual, pebisnis yang jujur, bisnis apa saja yang jujur, yang memenuhi standar syariat agama, itu nanti akan dikumpulkan di hari kiamat nanti bersama dengan orang-orang syuhada dan orang-orang as-siddiqin. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Oleh karenanya orang yang jual beli ini tidak semuanya jujur dan memiliki prinsip sesuai syariat standar agama. Banyak sekali orang yang jual beli ini justru sedikit banyak ada unsur-unsur penipuan ataupun gharar. Contoh misalkan yang al-gharar, kita jual beli, misalkan ada padi masih kecil, masih sebulan 2 bulan belum ada isinya, kita jual satu sawah itu nilainya berapa, belum ada hasilnya. Kita menjual misalkan saat ini misalkan ada mangga yang baru akan kita jual tetapi belum ada buahnya masih kecil-kecil, kemudian kita jual kepada orang yang pengumpul penjual buah mangga. Nanti insya Allah 4 bulan kemudian mangganya akan menjadi besar, belum ada nilai yang bisa dilihat secara langsung, kemudian ada seorang penjual menjual kepada pembeli, maka penjualnya ini adalah salah dan pembelinya ini adalah salah. Karena standar jual beli harus barangnya jelas, tidak boleh menjual sesuatu yang gharar, barang yang tidak jelas kemudian kita jual belikan.
Ada orang yang menjual tanah, tiba-tiba sertifikatnya sertifikat palsu, bukan asli. Sertifikat palsu dijual kepada pembeli, pembelinya tidak tahu, itu berarti ada unsur penipuan. Kalau unsur penipuan maka masuk kategori pidana oleh negara, oleh agama pun juga dianggap salah. Karena ada unsur penipuan, ada unsur tidak saling rela antara penjual dan pembeli. Jangan sampai kita menjual apapun itu kemudian pembelinya menjadi tidak rela dan grundel. Grundel itu ngomong di belakang setelah ini, oh ini kok nggak bagus kok dijual kepada saya. Kira-kira itu yang perlu dihindari. Nah kalau kemudian penjual menjual sesuatu boleh nggak kalau mendapatkan keuntungan? Keuntungan boleh. Yang penting penjual dan pembeli ini saling happy, sama-sama senang. Meskipun penjualnya ini memiliki keuntungan besar tidak apa-apa. Yang penting prinsipnya suka sama suka. Ini prinsip dasar jual beli dan transaksi-transaksi yang lainnya. Sehingga ada hadis lagi yang menjelaskan prinsip dasar utama hadis. Kenapa hadis kita sering singgung? Karena sumber utama. Monggo silakan. Enggak apa-apa silakan. Pembelinya menanyakan kepada si penjual, ente dulu belinya berapa sih gitu. Itu kalau sama-sama jujur lebih bagus. Penjualnya jujur, pembelinya jujur. Kalau itu yang dilaksanakan berarti sesuai dengan prinsip dasar hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang akan saya baca ini. Sumber utama seorang muslim yang pertama adalah Al-Quran. Sumber pilar paling pertama, sumber segala sumber dari kehidupan apapun bentuk yang kita laksanakan. Sumber kedua hadis. Hadis yang ini yang saya sampaikan ini relevan dengan yang ditanyakan oleh Pak Toto. Apa itu hadisnya? Man tolabad dunya halalan. Orang yang mencari dunia, mencari keuntungan duniawi yang halal. Nah ini kalau pembelinya nanya kepada penjual, kemudian pembelinya membeli dengan selisih keuntungan yang lebih, itu pun masih tetap merasa happy, berarti keuntungan yang didapat penjual ini adalah halal dan manfaat yang dibeli oleh si pembeli ini adalah juga halal. Ini masuk kategori man tolabat dunya halalan. Orang yang mencari rezeki dengan cara yang halal, ta'affufan 'anil mas'alati, yang menghindari dari prinsip problem sosial baik diri dan keluarganya, untuk menghindari problem sosial diri dan keluarganya. Orang mencari kehidupan rezeki yang halal meskipun tidak banyak, tetapi dalam konteks dia meyakini agar keluarga saya tidak terbengkelai, menghindari problem sosial rumah tangganya. Kemudian yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Yang kedua, wasa'yan ala iyalihi. Kemudian yang ketiga, wa ta'attufan ala jarihi, memberikan kasih sayang kepada tetangga sebelah kanan kiri dan lingkungan sekitarnya. Kalau saya jual beli mendapatkan harta benda yang banyak, maka sedikit banyak akan saya sedekahkan kepada sahabat-sahabat saya, keluarga terdekat saya maupun lingkaran-lingkaran rumah tangga saya. Maka Allah akan memberikan balasan sebagaimana sabda Rasulullah, laqiyallahu, maka Allah akan menemuinya orang yang seperti ini, yang mencari rezeki secara halal tadi, ditemui wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Wajah orang yang mencari rezeki yang halal ini ketika bertemu kepada Allah, maka wajahnya mengkilap sebagaimana purnama pada malam hari, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan purnama. Cemerlang, gemerlap dan indah
wajahnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini, Pak. Jadi jual beli yang benar, orang yang jujur dalam menjual beli barang, ini ibaratnya mendapatkan tiket masuk surga. Karena nggak mungkin orang ditemuin Allah dan wajahnya bersinar binar sebagaimana purnama kalau dia tidak masuk dalam surga. Maka seorang muslim sebaiknya muslim yang juga pinter dan kaya untuk mencari rezeki dengan standar rezeki yang halal yang diperolehnya. Jika itu yang ditemukan, maka janji Allah dia akan bertemu kepada Allah dengan wajahnya yang berbinar-binar sebagaimana purnama di dalam malam 14, 15 bulan Komariah setiap bulannya. Jadi kalau ingin mendapatkan wajah yang mengkilap berbinar-binar di hadapan Allah, maka menjadi pebisnis, menjadi orang kaya atau menjadi orang pekerja yang mendapatkan keuntungan dan mendapatkan hasil dengan cara-cara yang halal. Itu salah satu sabda Rasulullah SAW. Oleh karenanya, wa ma daka illa li ajli ma yalqahu min mujahadati nafsihi wa hawahu wa qahriya ala ijra'il uqud ala ma amarallah. Oleh karenanya di dalam melaksanakan transaksi bisnis jual beli dan transaksi keperdataan, kita diharapkan benar-benar untuk menjaga diri, untuk menjaga sikap kita. Jangan sampai kita menipu kepada pembeli, jangan sampai barang yang misalkan jual beli permata, bukan permata dibilang permata kepada pembeli. Jual beli jam tangan yang bukan ori dibilang ori, bagus kepada pembelinya. Nah, kemudian itu tidak boleh diberikan informasi-informasi yang salah yang dia sebenarnya sudah tahu. Kalau dia tidak tahu juga ya nggak apa-apa. Kalau namanya orang tidak tahu tidak mendapatkan hukum. Penjual tidak tahu bahwa barangnya ini adalah barang yang tidak ori. Atau penjual tanah tidak tahu kalau sertifikat yang dibawa ini adalah sertifikat palsu. Dijual kepada orang lain tidak apa-apa kalau dia tidak tahu. Tetapi kalau dia tahu, maka secara otomatis transaksinya ini batal demi hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Oleh karenanya hal-hal yang diperintahkan kepada Allah ini harus benar-benar kita manfaatkan secara baik untuk kita laksanakan sedini mungkin dan sedetail mungkin. Wa illa fala yakhfa ma tawa'adallah man ta'addal hudud. Nah, ini kalau tidak dijalankan sesuai perintah-perintah Allah, maka dikhawatirkan hal-hal yang dilaksanakan ini melewati batas-batas hukum keagamaan. Artinya dikhawatirkan kalau kita tidak mengerti tentang ilmu seluk-beluk tentang perdagangan, kemudian kita asal untung meskipun banyak, ya kan, asal banyak untung, tidak mengabaikan hal-hal prinsip-prinsip yang tadi tidak ridho antara penjual dan pembeli segala macam, dan kemudian barangnya juga barang yang halal yang harus dijual, bukan barang-barang colongan, bukan barang-barang yang kira-kira barang yang resmi yang dijual kepada seorang pembeli. Contoh-contoh seperti itu harus diyakini bisa dilaksanakan. Kalau tidak hanya mencari keuntungan besar tetapi tidak mengerti seluk-beluk tentang hubungan muamalat secara syariah, maka itu dikhawatirkan melampaui batas-batas ketentuan Allah. Apakah transaksi ini hanya jual beli yang dimaksud? Rupanya dalam kategori Islam itu hukum fikih itu luas sekali, bukan hanya jual beli yang biasa orang punya barang dijual kepada pembeli, tetapi di sini disebut banyak hal. Summa inna baqiyatal uqud, terkait masalah transaksi-transaksi yang lain yang harus kita mengerti seluk-beluk keilmuannya dan prakteknya. Yang pertama adalah al-ijarah. Al-ijarah itu apa? Akad sewa menyewa. Jadi kalau ada akad sewa menyewa,
seorang punya benda yang bisa dijual, yang bisa dimanfaatkan, maka benda itu boleh untuk disewakan. Kalau benda itu tidak manfaat dan tidak berguna, maka benda itu tidak boleh disewakan. Sewakan misalkan punya rental mobil, disewakan kepada penyewa rental mobil dengan ongkos tertentu, harus dengan ridho antara yang menyewa dan yang memberikan sewa kepada seorangnya. Jangan merasa salah satu diantaranya menjadi dirugikan dengan transaksi yang dilaksanakan itu. Itu yang pertama, sewa menyewa. Kemudian yang kedua, wal qirad. Qirad itu investasi. Investasi diperbolehkan di dalam Islam. Bahkan kalau investasi perbankan sering disebut dengan akad mudharabah. Lah mudharabah dengan qirad itu apa? Qirad itu juga mudharabah, mudharabah juga qirad. Qirad itu investasi, mudharabah juga investasi. Tetapi dalam kaitan hukum fikih, orang ulama Hijaz, orang Madinah dan orang Mekah dan madhab Imam Syafi'i sering menyebut dengan redaksi qirad. Tetapi orang Kufah, orang Baghdad sering mengacu dengan menyebut investasi itu adalah mudharabah. Di Indonesia, akad investasi antara masyarakat kepada perbankan syariah itu disebut dengan akad mudharabah, berarti mengikuti ulama Kufah, ulama Baghdad. Kalau kemudian di Indonesia ada akad qirad, ya ada juga, karena itu maknanya sama, qirad sama mudharabah sama. Tetapi kitab-kitab kuning yang ditulis oleh ulama-ulama Syafi'iyah, oleh orang-orang Hijaz, Madinah dan Mekah biasa disebut dengan redaksi qirad, investasi. Ada syarat-syarat investasi yang juga harus kalau ini disebut banyak sekali, nanti takutnya nanti beberapa hal. Jadi ada yang penting-penting saja nanti saya ungkap sebut di sini. Kemudian yang ketiga adalah ar-rahn. Rahn itu adalah gadai dengan jaminan hutang. Orang memiliki hutang, kemudian menggadaikan barang miliknya, kemudian dibayar secara perlahan-lahan. Itu diperbolehkan dalam transaksi hukum Islam, diperbolehkan. Kemudian selain gadai itu ada al-wakalah. Al-wakalah itu memberikan perwakilan, memberikan surat kuasa, melaksanakan tindakan hukum yang dilakukan seseorang mewakili hukum yang dilaksanakan oleh pihak lain, memberikan surat kuasa. Orang misalkan saya punya dagangan, kemudian saya memberikan kuasa kepada Pak Toto atau Pak Wahyu misalkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa, jaminan tertentu dengan tulis tentunya. Sebaiknya segala sesuatu transaksi itu memang harus tertulis sebagai bukti bahwa saya sudah mendapatkan surat kuasa dari Pak Dawam untuk menjalankan transaksi ini kepada pihak lain. Itu diperbolehkan dalam kategori Islam. Kemudian selain itu al-wadi'ah. Al-wadi'ah itu apa? Menitipkan barang. Syaratnya dalam penitipan akad barang itu ada 4. Penitip barang, jadi kalau ada orang masuk di mal menitipkan parkir kepada tukang parkir, itu harus ada penitipnya. Maka biasanya disebut penitip itu, bukti penitipannya adalah SIM ataupun KTP, membuktikan bahwa dia adalah pemilik langsung. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, penerima titipan barang. Ada yang menerima titipan barang. Nah, sekarang ini baik elektronik bagaimana? Elektronik, orang masuk mal kemudian parkir melalui elektronik. Elektronik ini berarti perkembangan masa kini, standar elektronik juga dianggap sebagai orang yang bisa dijadikan sebagai wasilah untuk dititipin barang. Ini berarti perkembangan pada fikih modern. Kemudian barang yang dititipkan,
Kalau kita menitipkan parkir ke mall itu kan pasti ada motornya atau mobilnya. Tidak mungkin kita ke situ tiba-tiba ngomong menitipkan barang tetapi tidak ada barang yang dititipkan. Kemudian yang terakhir ini ada sigot. Sigot itu bahasa redaksi bahwa saya menitipkan barang milik saya kepada sampean. Ya itu harus ada bahasanya itu. Tidak kemudian tidak pakai bahasa. Harus ada bahasa yang jelas yang bisa dipahami oleh penitip barang dan bahasa yang dipahami oleh yang dititipi barang tersebut. Itu masalah wakalah, masalah wadiah menitipkan. Kemudian ada al-ariyah. Ariyah ini sifatnya adalah tolong menolong. Ariyah ini apa? Pinjam meminjam. Jadi sebaiknya kalau pinjam meminjam ini jangan diberikan kelebihan kewajiban seorang peminjam, itu namanya masuk riba. Kalaupun dia memberikan sesuatu di luar urusan itu, di luar kewajiban itu, diberikan orang yang meminjam kepada orang yang dipinjamin, diberikan sesuatu tapi tidak diatur secara khusus, diwajibkan oleh peminjam itu wajib membayar denda tertentu. Nah, itu masuk kategori riba. Kalau tidak berarti tidak riba. Misalkan saya meminjam sesuatu kepada Pak Toto, misalkan 10 juta, kemudian Pak Toto memberikan saya 10 juta, kemudian saya membayar 10 juta, kemudian saya memberikan kelebihan, ya itu boleh, nggak apa-apa. Tetapi kalau disyaratkan bahwa ente membayar 10 juta plus segini-segini, itu namanya masuk kategori riba. Saya pernah diskusi dan menanyakan secara langsung kepada salah satu ulama besar dari Syria, itu Syekh Wahbah Zuhaili. Saat di Jakarta saya menanyakan masalah hukum riba, bagaimana ini, karena transaksi sekarang ini sudah tidak bisa terelakkan masalah-masalah ini, Syekh. Beliau menyatakan bahwa transaksi yang berbau riba ini mutlak hukumnya haram. Jelas, sampai telinga saya sampai sekarang ini masih mengingat langsung dari Syekh Wahbah Zuhaili, seorang ulama besar yang kitab-kitabnya diikuti oleh hampir semua seluruh wilayah Indonesia dan dunia. Wasyirkah, akad syirkah ini apa? Syirkah itu persekutuan atau mencampurkan harta benda seseorang kepada kelompok lain untuk dikelola bersama. Itu namanya syirkah. Itu juga ada aturan main yang harus diikuti segala macam. Kemudian ada al-musaqah. Al-musaqah itu kerjasama mengelola sawah dan ladang. Pengelolanya itu tidak digaji, tetapi ketika sudah panen mendapat hasil dari pengelolaan itu entah 10%, 20%, 30% disepakati atas kesepakatan pengelola dan pemilik lahan. Itu boleh, diperbolehkan masalah itu. Wa ghairiha kadzalika, berarti ini masih banyak sekali transaksi-transaksi yang lainnya. La budda min mura'ati syurutiha wa arkaniha. Transaksi-transaksi yang diatur muamalah dalam Islam ini harus dimengerti seluruh masyarakat muslim agar terhindar dari persoalan-persoalan yang tidak diperbolehkan. Ini tadi katanya masalah muamalah, ini masalah nikah. Penting ini, kelihatannya sederhana tetapi penting. Ini sedikit sekali tetapi akan saya kasih penjelasan seumumnya yang sering terjadi di belahan kita. Wa'dun nikah yahtaju ila mazidin ikhtiyat wa tasabbutin hadran mimma yatarattabu ala faqdi dzalika. Oleh karenanya, karena nikah ini penting, maka syarat rukun pernikahan ini menjadi penting. Jangan sampai pernikahan seolah-olah secara publik, secara sosial sudah menikah, tetapi syarat kewajiban rukun-rukunnya itu tidak sesuai dengan standar agama yang ada. Nah, ini menjadi penting karena ini pernikahan menjadi sangat penting karena pernikahan memiliki anak dan keturunan berlanjut itu. Ada 5 rukun nikah, tetapi dalam kitab-kitab klasik biasanya hanya disebut 3. Ada 5. Yang pertama adalah as-sighah as-sarihah. Ada bahasa ijab qabul yang jelas. Ijab qabul boleh dipakai bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa-bahasa yang lainnya. Imam Ghazali itu
lahirnya 450 tahun setelah Hijriah. Sekarang sudah panjang sekali. Beliau pernah menulis di dalam satu kitab Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa sigat pernikahan, ijab qabul pernikahan ini bisa digunakan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Inggris dan bahasa Faransa. Hari ini bahasa Inggris dan bahasa Perancis ini menjadi bahasa internasional. 450 tahun hijrah setelah Nabi hijrah beliau lahir. Sekarang sudah berapa tahun hijrah? Sudah lama sekali. Beliau sudah menulis kitab bahwa ijab qabul di dalam pernikahan ini boleh menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Inggris, boleh menggunakan bahasa Faransa, bahasa Prancis, bahasa yang diikuti oleh dunia. Kalau bahasa Indonesia bagaimana? Boleh. Yang penting si akad memahami konten dan isinya masalah yang diakadkan. Itu adalah bahasa yang sorihah, yang jelas. Bahasa yang jelas itu antara yang memberikan ijab dan yang menerima qabul. Yang memberikan ijab ini adalah walinya. Ketika walinya mengatakan angkahtuka wa zawwajtuka, terus ada terusannya, kemudian si yang menikahkan itu harus mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Harus mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Artinya apa? Saya menerima nikahnya dan kawinnya. Kata nikah dan kawinnya ini harus disebut. Jangan sampai ketika disalamkan kemudian dia menyatakan saya terima, tetapi tidak menyebut nikahnya maupun kawinnya, itu batal, tidak boleh. Nah ini kalau orang menjadi saksi nikah, ini menjadi penting sekali untuk mendengarkan persoalan ketika pernikahan telah berlaku. Itu syarat yang pertama adalah sighat. Kemudian yang kedua adalah syahidain. Ada dua saksi yang adil, bukan hanya saksi biasa di samping muslim, itu juga adil. Kalau saksinya tidak adil, nanti belok sebelah, membela kepentingan suami atau membela kepentingan istri, nanti nggak akan bisa ada titik temu. Harus saksi di samping muslim, akil, punya otoritas keilmuan tertentu, dia juga harus adil. Kemudian yang ketiga ini adalah ada wali. Jadi kalau seorang wali, ini saya juga baru menemukan tadi, saya setelah baca-baca karena kajian kitab ini, itu di samping laki-laki dia juga dewasa. Jadi kalau seseorang menikahkan saudaranya, bapaknya sudah meninggal, ada punya anak perempuan dan punya adik laki-laki, adiknya belum dewasa, ini dicari yang saudara yang sudah dewasa, sudah 17 tahun ke atas. Kemudian laki-laki yang dicari, kemudian yang merdeka, yang muslim, dan yang adil, dan yang tidak kalah penting adalah tamun nadhari, memiliki penglihatan yang sempurna, matanya masih bisa melihat secara sempurna. Oh, ada yang dinikahkan, ada yang menikahkan, melihat wajah calon istri dan calon suaminya bisa melihat secara jelas. Itu yang paling sempurna seperti itu, seorang wali. Kemudian yang keempat adalah mempelai laki-laki dan perempuan. Pernikahan harus ada mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Lah kalau pernikahan bukan sejenis bagaimana? Berarti tidak sah. Seorang laki-laki menikah dengan bukan golongan manusia, dengan jin yang berpura-pura seperti manusia perempuan, berarti nikahnya batal. Kalau kemudian laki-laki nikahnya dengan laki-laki bagaimana? Tidak sah, karena harus ada dua orang yang jenis kelaminnya berlawanan antara laki-laki dan perempuan. Dan kemudian yang kelima harus ada mahar. Mahar maksudnya apa? Ini adalah simbol bahwa seorang calon suami ketika menjadi seorang istri, dia akan bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang saat itu masih menjadi calon istri. Ini adalah simbol. Jadi di samping hal-hal itu menjadi sangat penting. Tadi sedikit yang saya sampaikan dalam praktek qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Saya menerima nikahnya dan kawinnya harus disebut.
kata nikah dan kawin harus disebut. Karena kalau tidak disebut, di sini disebut walau iktasoro ala qabiltu lam yanakid. Kalau hanya seorang laki-laki mengatakan saya terima, yang diterima apa? Duit atau nikah atau yang lain. Nah ini nggak jelas yang diterimanya. Ini menjadi tidak sah. Oleh karenanya ini sedikit pemahaman kita bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah pada waktu berikutnya setelah Ramadan akan kita teruskan dengan riba, khusus riba. Ini tadi kan khusus muamalah, transaksi yang diperbolehkan dalam kajian Islam, dan juga tentang masalah munakahat, masalah pernikahan. Oleh karenanya mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan lahir batin, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak. Wallahul musta'anu amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.